Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yesus Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kita kembali akan belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, terbitkanlah cahaya kemuliaan-Mu dalam hati kami, dan usirlah kegelapan malam. Semoga pada saat Putra-Mu datang, nyatalah kami ini putra-putri cahaya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Elia dalam masyarakat Yahudi atau menurut orang-orang Yahudi adalah seorang nabi yang besar dan seorang pemimpin yang istimewa. Maka ketika ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Elia harus datang terlebih dahulu sebelum Sang Mesias atau Sang Penyelamat, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa Elia itu memang sudah datang, dan jelas yang disebut Tuhan Yesus Elia adalah Yohanes Pembaptis. Kenapa demikian? Karena tadi Tuhan Yesus datang dan memulihkan segala sesuatu, itulah Elia. Yohanes Pembaptis juga mengawali karyanya dengan mengajak umat Israel atau orang-orang Yahudi untuk kembali kepada Allah, kepada Bapa, kepada sumber segala sesuatu, kepada kebenaran. Dan itu dilakukan untuk menyongsong Sang Putra Manusia, yakni Sabda Allah sendiri, firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya sabda Tuhan yang kita dengarkan menuntun kita bahwa kebesaran atau hal yang besar itu ditunjukkan dengan apa yang dibuatnya ketika ia selalu menunjukkan kebenaran dan membawa kepada pemulihan setelah terjadi kerusakan, telah terjadi ketidakpercayaan dan sebagainya. Lalu muncullah pemulihan, muncullah kebenaran, dan muncullah keselamatan. Dan ketika ada orang yang menuju kepada hal itu, maka ia tengah berada di dalam jalur kebenaran menuju kepada Tuhan sendiri. Dan itu disebut sebagai seorang yang besar. Elia telah melakukannya sebagai seorang nabi besar, dan akhirnya dia datang lagi di dalam diri Yohanes Pembaptis yang disebut oleh Tuhan Yesus tadi dan para muridnya untuk mempersiapkan Sang Mesias, yakni Putra Manusia, Putra Allah sendiri, yang menjadi puncak dari seluruh pewahyuan Allah. Kita
diajak juga untuk melakukan hal-hal yang besar, dan akhirnya juga menjadi orang yang besar. Dengan apa? Dengan hidup di dalam kebenaran. Dan memang tujuannya bukan pertama-tama untuk menjadi besar, tetapi bagaimana kebenaran itu menggerakkan, menghidupi, dan menjadi pusat dari setiap langkah-langkah kita. Mungkin kalau kita setia kepada kebenaran sekarang ini, yang ditemui justru tantangan, kesulitan, dan segala macam penderitaan. Tetapi bahwa mungkin yang sekarang di mata dunia itu terlihat kecil, tersingkir, dan tidak ada artinya apapun di mata mereka. Namun ketika selalu berpegang pada kebenaran, yang kecil itu akan menjadi yang besar. Saudara-saudariku, semoga kita semua tetap setia pada masa Advent, di mana kita menyongsong kelahiran Sang Putra Manusia yang hadir di tengah-tengah kita. Kita selalu diperbarui dengan kedatangan Elia, yakni Yohanes Pembaptis sendiri, dan akhirnya Kristus. Dan saat ini pintu telah dibuka, tinggal maukah kita masuk melaluinya, yakni Yesus, atau kita lebih memilih sebagaimana tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita tidak mengenal Elia, apalagi tidak mengenal Sang Putra Manusia karena kebebalan hati kita. Semoga kita semua dibimbing untuk tetap setia dan selalu mau hidup oleh karena kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.